Assalamualaikum. Kembali lagi di keluarga Zahra Yeli Red Family. Gimana kabarnya? Kep halikum untuk yang berdomisili di Arab Saudi. Ini mamanya Zahra lagi nyiapin makan siang untuk Zahra dan nenek Zahra juga abinya Zahra. Hari ini menunya goreng ayam sama sop ya. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat di dalam keadaan pandemi ini. Mudah-mudahan selalu sabar ya. Insya Allah semuanya sehat, ada rizkinya. Di Arab Saudi ini menunjukkan waktu kira-kira jam 2:30 ya, mau asar. Alhamdulillah udah selesai. Ini kesukaan Zahra loh. Zahra suka banget goreng ayam. Ya nggak suka-suka amat sih dia sebenarnya. Kalau makanan Arab dia bener nggak nanti lagi. Kalau makanan Indonesia kurang begitu. Nah, bikin sopnya sop ayam. Mi udah sopnya? Hah? Belum? Udah. Oke, sekarang Zahranya masih mandi ya. Kita intip. Berantakannya tempat tidur Zahra, belum diberesin. Real aja, no setting family Zahra Yeli Red. Ini masih berantakan banget, baru bangun tidur. Kalau nenek lumayan agak bersih kamarnya. Kita kontrol kegiatan Zahra Yeli Red. Assalamualaikum Mimi. Ini miminya Zahra ya. Kenapa sih manggilnya Mimi? Itu nama kesayangan. Semua anak-anaknya Mimi, semua manggil Mimi, cucunya pun manggilnya Mimi. Jadi enak. Mimi makan sama apa? Makan sama sop. Sama sop, terus apa lagi? Sama seledri. Nah, untuk sahabat Zahra Yeli Red, ini Kak Karen ya. Cek Sunda nama Kak Karen teh naon Mi? Goreng ati. Goreng ati, goreng ati. Dari Kakak Lia juga ini goreng ati ayam ya, sama ayamnya. Kita juga punya ikan asin ya Mi. Buatan sendiri loh, neneknya Zahra itu kreatif banget. Di Arab itu serba sendiri ya. Kalau ngandelin beli-beli mah kalau ada, kalau nggak ada. Nah, lalap seledri pasti nanya, kok daun seledri dipakai lalap? Dan jangan salah, daun seledri nage galalade enak. Satu sehat, keduanya nggak ada lalap lagi, karena lalap Indonesia kayak petei, jengkol, timun makan umum Mi. Okos jengkol, petei itu mahal juga, barangnya langka banget. Selama pandemi ini saya nggak pernah nemuin pete. Kalau jengkol kemarin nemu, dapat saya kemarin sedikit. Nah, Zahranya masih tidur. Kita lanjut nanti ngobrol-ngobrol sama Zahra, ngintip kegiatan Zahra hari ini. Ini hari Rabu ya. Abinya Zahra. Assalamualaikum Bi. Salam. Lagi ngapain Abi? Lagi bengong. Lagi bengong, lagi ngelamun. Abi, mau nanya nih, Zahra kapan mulai masuk sekolah? Zahra masuk sekolah nanti tanggal 13 Juli. Juli. Iya Juli. Secara online apa-apa? Setelah online lah, karena corona. Alhamdulillah Zahra kata Abi tanggal 13 Juli mulai sekolah sistem online ya. Untuk sementara. Di Indonesia gimana? Nah, Zahra kalau nggak pandemi masuk lagi sekolah seperti biasa. Udah gregetan banget dianya juga. Mungkin bukan Zahra aja, untuk semua sahabat Zahra mungkin pengen banget masuk sekolah lagi. Tapi gimana keadaan seperti ini, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Bye. Hai teman-teman, jadi sekarang aku mandinya udah selesai. Aku sekarang mau makan dulu ya, karena aku lapar. Tadi itu aku habis di hair dryer biar rambut aku itu cepat kering. Nih, ini hair dryernya. Nah, ini hair dryernya ya teman-teman. Tuh,
hair dryernya. Ini hair dryer yang sisir itu biar langsung enak itu disisir gitu. Nah ini mama lagi masak. Assalamualaikum, Zahra mau makan. Udah selesai mandi ya Zahra? Iya. Sama sop ya. Zahra itu kurang senang tapi harus kata mama walaupun sedikit. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau makan. Kita baca doa dulu. Yuk kita makan. Ini ada tempe mendoan, ini ada sayur Sop. sop. Ada ayam goreng. Zahra itu emang kemakan nasi kurang ya, tapi sekarang harus ya. Doain dong sahabat biar Zahra itu selalu sehat, sama sahabat juga ya. Ini Zahra agak kurang makan Indonesia. Nanya nih sama neneknya Zahra sambil nunggu Zahra mamam ya, biar nggak jenuh, nggak sepi, biar Zahranya juga semangat denger pengalaman neneknya Zahra. Zahra itu manggilnya Mimi. Mimi. Ayo, Zahra nanya apa Mami? Dari tahun berapa datang? Tahun 88 akhir. Tahun Mimi ke Saudi Arabia itu tahun 88 akhir. Saya kelas 2 naik kelas 3 ya, kelas 2 SD waktu Ini itu. umur 24. 24 berarti sekarang 2020 diambil 1988, kira kurang lebih berapa tahun tuh ya. Udah lama banget ya, tapi pulang pergi. Maksudnya kalau disemuahin mungkin Mi 30 lebihan ya Mi ya. Di Arab Saudi lebih banget. Pokoknya seumuran adik saya yang bungsu aja tuh. Titin Titin sebulan. Titin sebulan Mimi terbang ke sini dengan alasan apa Mimi ke Arab Saudi? Ekonomi. Udah nggak terlalu panjang diceritain. Ya mungkin kan sahabat Zahra Yelired mau tahu Mi pengalaman Mi ke sini seperti apa zaman dulu itu, proses ke Arab Saudi itu seperti apa coba? Lewat PT. Ada yang ngajak di tengah jalan. Orang ex Saudi. Ceritanya dia sama, saya juga sakit hati katanya sama ekonomi, sampai berantakan rumah tangga. Akhirnya diajak ke PT Mircu Binawan Jalan Gondang Dia Lama nomor 10. Sampai hafal coba sahabat. Saking sakitnya hati. Sampai hafal beliau, nama PT-nya sudah puluhan tahun ya. Terus Di gimana? Jakarta. Waktu itu Mama Zahra umur berapa Mi? Ya umur kelas 2 naik kelas 3. Saya umur 8 tahun 8 setengah. tahun. 8 tahunan lah. Terus Ya sih nggak rela ninggal anak, tapi kan mau punya anak sekolah, mau punya anak pintar. Kalau ditungguin boro-boro pintar, akhirnya jadi tukang sawah. Dan jangan sampai anak Mi mengalami seperti Mi, sawah susah. Kalau sekolah kan dia punya pendidikan, kapan-kapan pasti yang namanya ilmu itu nggak ada habisnya, nggak ada hilangnya. Daripada ngewaris harta, katanya lebih baik ngawaris ilmu. Ya alhamdulillah dari tahun 88 sampai hari ini, alhamdulillah nggak ada rasa lelah, semangat terus, semangat. Abi mau makan sambil dengerin dongeng Mi nih. Nah terus waktu itu Mi ninggalin anak berapa waktu ke Arab Saudi? 3. Yang kecil umur sebulan percis, masuk ke PT dibawa orang. Waktu itu kan berhenti dulu di Kerawang, bawa uang dibungkus lampe, kalau nggak salah 800 perak, nggak habis 1000. Mau menuju Johar dari Pasir. Dari kampung Jerakah naik sepeda turun di Pasir, makan lotek dulu, terus ditaruh tuh sepeda di tukang lotek, terus ke Pasir dari Pasir naik mobil angkot ke Johar, dari Johar menuju Jakarta, menuju itu Bekasi, mau ikut jualan dah, pergi separan-paran dah. Akhirnya ketemu orang ex Saudi, diajak ikut ya, langsung pamitan ke kampung mau ke Arab Saudi. Titin
dah, sebulan si Titin. Geser ke dekat. Si Titin itu sebulan umurnya. Nah, adik saya yang bungsu itu umurnya baru 1 bulan, berarti Mimi kesini itu dalam keadaan pasca melahirkan meninggal. Nggak ada yang dipinta, nggak ada yang pinjam lah. Demi anak-anak. Nah, apa sebabnya Mi itu ke Arab? Apa Mi dalam keadaan broken, maksudnya keadaan pisah apa gimana sama Bisa bapak? enggak? Ya ditinggal aja tanpa alasan. Ya, Mi ngurusin anak 3 sama yang di perut itu. Kapan melahirkan, alhamdulillah Allah ngasih hidayah, Mi pergi lepas lah, punya hati lepas karena pengen punya anak sekolah. Alhamdulillah sampai hari ini Mimi status dulu pergi sebagai TKW. Ya alhamdulillah sampai hari ini nggak ada lelah semangat. Ya, untuk Mimi pribadi ya, saya yang sebagai anaknya yang nomor 2, mamanya Zahra tuh anak nomor 2 ya, anak Mimi semua 4 kan. 4. Dulu masih 3, terus sempat Mi itu udah selang berapa tahun di Saudi nikah lagi ya, yang kedua kali sama orang Pekalongan. Iya. Dapat anak 1. Di sini 6 tahun Mi. Nikah lagi sama sopir, punya Kerja anak di 1. perusahaan. Terus punya anak 1 namanya Hanan. Hanan. Alhamdulillah. Hanan dapat setahun persis pulang, Leng. Hah? Hanan setahun kan pulang. Oh iya, Hanan dapat setahun. Saya waktu itu kelas 1 SMA Mi pulang. Pokoknya Mi 6 tahun aja ninggal lu. 7 tahun. Orang 7. Waktu itu sahabat Zahra Yeli Red, saya mau masuk SMA Semea. Mimi tuh pulang bawa bayi, yaitu pernikahan dia yang kedua sama orang Pekalongan. Terus Mi itu yang gak ada jodoh sama yang kedua. Akhirnya Mi pulang sebentar doang, ngurus-ngurus anak. Terus belum lulus sekolah. Belum lulus, waktu akhirnya perjuangan masih panjang juga ya. Pergi lagi ke Arab ya, sampai hari ini gitu. Di Arab alhamdulillah sekarang diikutin sama saya gitu, sama abinya Zahra. Belum ada Zahra waktu itu ya Mi, kita tetap saya perjalanannya umroh terus gitu. Terus ini klarifikasi, saya pernah bikin keterangan saya kesini itu status umroh, maaf bukan kabur saya dari travel. Bukan. Emang saya Umroh mah bebas, kalau umroh bebas. pergi. Kita persetujuan dari Indonesia sama kantor travel bahwa kita itu mau melepaskan diri dari rombongan. Bukannya travel yang seperti sekarang ya Mi ya, dulu mah ya kita berangkat. Kalau yang sekarang kan Dulu ada mah bebas, kalau udah nyampe ke Jeddah terserah mau ke Madinah mau enggak. Kalau dulu ya, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang ketat banget dan lagi Dulu mah paspor dipegang sendiri. dan juga sekarang karena terlalu banyak kabur sendiri, jadi nggak bikin kesepakatan sama travel. Saya tahu sendiri gitu, banyak yang kabur gitu aja. Ya kasihan travel kan, akhirnya gulung tikar, kena denda apa, itu namanya nyelakain. Kalau zaman dulu waktu saya pergi sama Umi sama Abi Zahra itu terakhir tahun 2007 ya Mi. Itu kantor umroh itu memang memberangkatkan untuk yang diam di Mekah, untuk mukim, disebutnya umroh sendal jepit ya Mi. Pokoknya itu mah terlalu aja. Emang iya loh, unik, kita itu disebutnya dulu umroh sendal jepit sampai sedih-sedih lucu. Karena mukim kita memang berangkat umroh seperti biasa ya Mi, ke Madinah dulu. Nah, iya sama. Penerbangannya Saudi Airlines seperti umroh, Jangan dijemput. Selesai semuanya kita ke melaksanakan ziarah Mekah, kita langsung ngelepasin diri, paspor dikasih. Memang kita bukan kabur kayak yang lain, nauzubillah, klarifikasi, tidak kabur kami kesepakatan dari Indonesia dengan travel tersebut kami merahasiakan sampai hari ini. Mungkin travelnya juga udah nggak ada kayaknya. Nggak ada, udah lama banget. Kami hubungi juga, nomornya udah takut kok, tulalit. Udah nggak ada. Dia memang untuk khusus ngeberangkatin untuk mukim di sini. Perjalanan umroh kami dari Jakarta itu naik Adam Air ya Mi. Lion Air, udah lupa. Adam Air ke Batam. Itu kita kaget semua loh, kok mau ke Arab
Kaget semua nggak ngomong. Perjalanan dari Jakarta ke Batam. Dari Batam 2 hari nginep di hotel, dibawa ke dermaga Batam. Dari dermaga Batam naik kapal feri yang kecil banget ke Malaysia, dermaga Malaysia. Dari dermaga Malaysia kita dibawa sama bis travel ke Bandara Kuala Lumpur. Entah apa tuh, lupa saya namanya. Semalaman itu perjalanannya, ngelewatin hutan-hutan. Kita benar-benar perjalanan panjang banget, nggak seperti umroh sekarang ending kan. Umroh sekarang Jakarta Saudi Airlines langsung ke Madinah atau ke Mekah atau ke Jeddah. Oh, yang dulu saya perjalanan pahit banget. Dari situ kita nggak langsung terbang juga, ditaruh seharian. Ramadan tanggal 3 2007 waktu itu, September kalau nggak salah, tepat September. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak apa, bener-bener kita dikasih ujian berat banget ya. Pengen ke Tanah Harum tuh dibayar dengan mahal waktu itu, sama kita perjuangan fisik, air mata, uang, semua. Maaf saya agak nada sedih, memang perjalanan umroh kita pahit. Dari Indonesianya juga, karena pemberangkatan umroh kita ditunda terus. Akhirnya waktu berangkat umroh juga saya naik ojek sama abinya Zahra. Mimi itu nunggu di Bekasi, karena memang perjalanan kita udah diledek sama saudara, sama tetangga, kok umroh katanya nggak berangkat. Ya begitulah, kalau memang mau dapat kebahagiaan itu harus dapat caci maki dulu. Ibaratnya berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Makanya klarifikasi, ada yang bilang katanya keluarga Zahra Yeli Red Family kabur dari travel itu salah. Aduh, saya bukannya kabur dari Indonesia, saya double, bayarnya double. Jangan sok tahu. 20 juta waktu itu. Waktu itu umroh masih berapa Mi? Kalau yang biasa 10-an ya? 9 juta, kita dikenain 20 juta. Karena apa? Kita itu emang sama sponsor kita mau mukimin gitu ya. Udah, itu klarifikasinya. Nah, perjalanan dilanjutin ya. Kita udah dibawa ke Bandara Kuala Lumpur, nggak langsung terbang tuh waktu itu ya Mi. Ditaruh seharian, mana puasa di airport Kuala Lumpur ya Bi. Kita terbang tuh asarnya. Asar ya Mi. Dari kita sampai subuh jam 4. Nggak dikasih makan, itu kan bulan puasa, nggak dikasih makan, air aja nggak dikasih sahur, nggak dikasih asar. Tanggal 4 Ramadan September, entah tanggal berapa tuh ya waktu itu, September, akhir September sih. Ada di paspornya, ada Mi. Di paspornya juga kita ada perjalanan menuju Jakarta ke Batam, ada semua di paspor. Kita kok nggak baca ya? Dari Batam ke naik Pelni kita ya, ada ininya, apanya? Pokoknya ada semua di paspor perjalanan kita, nggak ilegal ya. Terus sampai ke Malaysia kita langsung Saudi Airlines menuju Jeddah langsung dibawa ke Madinah. Disitulah saya sujud syukur perjalanan yang begitu lama. Makanan banyak udah. Lelah, capek. Di Saudi Arabia udah makanan banyak. Udah masuk ke Arabia, benar-benar rahmatan alamin tuh, benar. Di situ kami dimanja oleh pengurus jamaah umroh ya karena kami memang tujuannya satu ibadah, duyub Rahman, sama seperti perjalanan umroh yang lain. Makanan benar-benar banyak. Kami dibawa ke Madinah, ziarah beberapa. Setelah di Madinah, ziarah seperti umroh biasa. Masjid Kiblaten, masjid itu Kuba, semua ya pergi ya, pakai ihramnya juga di ini sih, di masjid dekat rumah Imam Abu ya. Apa sih namanya, masjid Habib Ali. Abir Ali. Udah sih itu langsung perjalanan menuju Mekah Al Mukarramah. Nah, di situ kita belum melaksanakan tawaf ya Mi, udah mulai memisahkan diri masing-masing. Tawaf sendiri-sendiri, dijemput sama keluarganya masing-masing. Nah, disitulah perjalanan keluarga Zahra Yeli Red, panjang, menyedihkan. Kita nyampe ke Mekah langsung nyebrang setelah melaksanakan rukun umroh kita. Terus selesai langsung nyebrang ke Jeddah. Di Jeddah kita nunggu sampai bulan Zulqa'dah. Ramadan
Syawal, Zulqa'dah, pertengahan kita nyebrang lagi ke Mekah karena ngejar hajian. Kita hajian kayak itu. Oh, Zahra lain lagi. Zahra yang sekarang udah enak. Waktu mama itu bener-bener tahun berapa? Kuli masak, Neng. Kuli masak dulu nih, perjuangan mama Zahra dan keluarga ya, Zahra Yeli Red Family. Kemahnya bikin lah. Iya, bikin sendiri pakai kainnya Mi. Kita pergi haji itu nggak asal pergi haji, kita kan nggak punya uang. Kuli masak dulu bertiga di Mekah Al Mukarramah. Itu kan banyak travel yang apa nyari pegawai-pegawai untuk nyuci piring, masak ya. Pokoknya kerja masak, catering. Kita di situ jadi kuli selama berapa hari? Lama juga untuk ongkos haji. Alhamdulillah karena memang niat kita tulus mau haji, mau ibadah. Kita dapat kerjaan, kita pergi haji, alhamdulillah. Tuh ya perjalanan kami. Setelah itu, setelah hajian selesai, kami kembali lagi ke Jeddah. Mungkin sahabat Zahra Yeli Red mau tahu ya, kenapa sih harus kembali di Jeddah, bukan duduk di Mekah Al Mukarramah? Memang kerja di Jeddah itu kan tempat Mimi juga memang sudah di situ tempatnya di Jeddah. Alhamdulillah semua sahabat, kawan, pekerjaan semua di Jeddah. Kalau di Mekah kita bersandang ke Mekah, berkunjung ke Mekah hanya untuk ibadah umroh aja gitu. Nah, selang perjalanan saya langsung kerja panjang sampai hari ini. Jika memang sahabat Zahra Yeli Red lihat kami, alhamdulillah ekonomi kami, keadaan kami sudah benar-benar enak karena ditebus dengan perjuangan dan perjalanan yang sangat pedih. Nggak ada orang lain itu pergi umroh, yang pergi naik ojek itu saya sama abinya Zahra. Dan saya punya Zahra itu umur udah di sini berapa tahun? Pokoknya Zahra baru sih 2010. Oh 3 tahun kami nggak punya Zahra. Kesini kan 2007, 2010 Mei lahir si cantik Zahra yang membawa semua perubahan keberkahan di keluarga kami. Ini sampai hari ini si cantik Nuni, ini orang cantik, alhamdulillah. Makanya perjalanan yang segitu panjang harus kami tinggalkan begitu aja? Oh no, enggak. Benar-benar saya bertahan di sini untuk menebus perjalanan yang begitu panjang dan pahit ya. Berarti Mimi itu di sini udah 31 tahun. 31, umur Mi 25 waktu kesini. Mi di Arab Saudi udah. Jadi Mi baru 56 ya umur. 31 tahun ya, berarti Mi 56 sekarang. 31 sama 25 56. Iya, berarti Mi sekarang hari ini neneknya Zahra usianya alhamdulillah 56 tahun. Perjalanan beliau sangat kami hargai sebagai anak-anaknya. Sampai hari ini masih sehat, alhamdulillah. Mamanya Zahra kenapa sih suaranya parau gitu? Nggak tahu deh. Kalau yang namanya ngomongin perjuangan seorang ibu, perjalanan duduk menjadi seorang TKW itu nggak bisa diungkapin secara ketawa ketiwi ya. Semua juga yang sahabat TKW, TKI mungkin ngerasain punya cerita perih untuk duduk di negeri Arab Saudi atau di luar Arab Saudi. Yang namanya TKW, TKI itu harus ditebus dengan air mata, perjuangan yang sangat perih, sabar untuk mencapai kebahagiaan keluarga, mencari sesuap nasi, ada sisanya untuk sekolah anak, untuk buat rumah, untuk yang lain. Makanya untuk para TKI, TKW yang lain, jika kalian nonton keluarga Zahra Yeli Red Family, kalian jangan melihat di depan kami sudah enak sekali. Di sini juga kami harus ditebus dengan perih dan air mata ya. Itu sepenggal cerita dari keluarga Zahra Yeli Red Family. Insya Allah kita banyak masih cerita-cerita pengalaman kita, berbagi pengalaman kita, sahabat kita nanti ya. Karena apa? Untuk memberi motivasi, mungkin untuk memberi inspirasi kepada sahabat yang lain yang sekarang masih duduk baru menjadi seorang TKI atau TKW di Arab Saudi atau di negeri manapun ya. Harus selalu sabar, optimis, ikhlas
jalani apa adanya di depan kita. Dan satu lagi, nomor satu adalah kejujuran. Sejauh apapun kita pergi dari negeri kita, Ibu Pertiwi, kalau kita jujur insya Allah kita akan mencapai kesuksesan yang maksimal ya. Salam sejahtera dari keluarga Zahra Yelired. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku ini Zahra Yelired Family. Dan sampai sini dulu ya videonya. Bye, masalah.